Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 dari grup Kiwi akan menampilkan mengenai tipe-tipe kurva yang dipresentasikan oleh Abdul Halim Asa-Abani, Muhammad Zahlan Wajahullah Jasman, Muhammad Rafi Syafwan, Tania Farah Hasna, dan Ivory Hanif Hermawan. Outline dari presentasi kami, pertama, kami akan membahas mengenai Carter 1985, kemudian Greengarten 1986, Palacio dan Blasingame 1993, Matar dan Anderson 2003, dan Anas et al. Tahun 2000. Oke, selanjutnya saya Ivory Hanif, saya akan membahas tentang kurva Carter. Pada awalnya, Fetchkovich mengembangkan kurva jenisnya untuk sumur gas dan minyak yang berproduksi pada tekanan konstan dari sumur gas. Carter pada tahun 1985 mempresentasikan satu set kurva tipe baru yang dikembangkan secara eksklusif untuk analisis data laju gas. Carter mencatat bahwa perubahan sifat fluida dengan tekanan secara signifikan mempengaruhi prediksi kinerja reservoir. Yang paling penting adalah variasi produk viskositas dan kompresibilitas gas yang diabaikan oleh Fetchkovich. Carter mengembangkan satu set kurva penurunan untuk aliran yang didominasi batas yang menggunakan parameter korelasi baru, lambda, untuk mewakili perubahan viskositas dan kompresibilitas gas selama deflation. Parameter lambda yang disebut parameter korelasi drawdown tanpa dimensi ditetapkan untuk mencerminkan besarnya penurunan tekanan pada viskositas dan kompresibilitas gas. Lambda sendiri dapat didefinisikan sebagai berikut. Viskositas kompresibilitas gas initial dibagi dengan viskositas kompresibilitas gas average, dan juga dapat didefinisikan sebagai berikut. Viskositas dan kompresibilitas gas initial dibagi 2 dikali pseudo pressure initial kurang pseudo pressure wellbore dibagi dengan tekanan awal per ZI kurang PWF per ZWF. Selanjutnya, rumus yang tadi didapat, rumus ini, lambda tadi, ini diperoleh dari penurunan dari rumus sebagai berikut. Pertama, kita ingat bahwa laju waktu perubahan kandungan gas pada suatu titik di reservoir gas untuk aliran isotermal sebanding dengan dou P per Z dot T. Dalam persamaan Darcy, persamaan diferensial parsial menggambarkan aliran gas melalui media berklori adalah L dalam kurung K, pseudo pressure sama dengan V dou P Z per dou T. Yang dimaksud spesifik bentuk operasi L bergantung pada sistem koordinat yang digunakan dan pertimbangan lainnya. Dengan menggunakan aturan rantai, dapat ditunjukkan persamaan sebagai berikut. Dou PZ per dou T sama dengan dou PZ per dou M kali dou T, per dou T. Selanjutnya, persamaan itu juga diselesaikan dengan rumus pseudo pressure, yaitu 2 integral dari PC sampai P absen, DP absen per viskositas pada saat P absen, Z pada saat P absen. Maka persamaan ini diselesaikan oleh Al-Hushaini et al. Menjadi dPz per dou M sama dengan setengah viskositas pada waktu pressure tertentu dan kompresibilitas pada waktu tertentu. Persamaan tersebut lalu kita selesaikan dengan menentukan nilai rata-rata dari produk viskositas kompresibilitas dari interval tekanan awal dan tekanan PWF dengan cara mengganti turunan pada sisi kiri persamaan dengan finite different equation, yaitu di mana CG sama dengan 1 per P dikali 1 min PZ DZ per DP. Lalu kita mendapatkan bahwa viskositas gas rata-rata sama dengan 2 dikali PZ initial dikurang PZ WF dibagi dengan pseudo pressure initial dikurang pseudo pressure WF, atau
viskositas gas rata-rata sama dengan P per Z initial dikurang P per Z WF dibagi dengan integral dari PWF sampai PI dari P absen DP absen viskositas P dalam P absen Z dalam P absen ketika P absen. Selanjutnya, rumus yang sudah kita dapat ini, kita masukkan pada rumus lambda, yaitu lambda sama dengan viskositas viskositas dan kompresibilitas awal dibagi dengan viskositas kali kompresibilitas average. Lalu kita satukan viskositas average dan jadilah persamaan yang kedua dari lambda, yaitu viskositas PI kalikan kompresibilitas PI per 2 dikali residual pressure awal dikurang residual pressure WF dibagi dengan PZ initial dikurang PZ well bore kita. Oke, selanjutnya untuk lambda 1 ini menunjukkan penurunan yang dapat diabaikan atau negligible dan sesuai dengan D sama dengan 0 pada kurva penurunan eksponensial Fedkovich. Nilai lambda berkisar 0,055 dan 1. Kurva tipe ini yang disajikan oleh Carter yang didasarkan pada 4 parameter tak berdimensi yang ditentukan secara khusus. Pertama, dimensionless time. Kedua, dimensionless rate. Ketiga, dimensionless geometry. Keempat, dimensionless drawdown. Pada layar di depan, di sini kita melihat ada kurva Carter. Di sini saya bagi dua. Yang pada bagian atas ini ada tanda plus, seperti tanda plus itu pada bagian atas plus yang di atas itu adalah kurva pada bagian transient period. Pada bagian bawah adalah boundary dominated. Di sini ada lambdanya 1, lambdanya 0,75, lambdanya 0,55. Terus ada dimensionless geometrinya 1,234 sampai 1,004. Dimensionless geometri yang bernilai 1,234 menandakan alirannya linear, sedangkan nilainya 1,004 yang di bawah ini menandakan alirannya radial. Oke, kita lanjut masuk ke contoh soalnya. Di sini pada contoh soal kita diberikan tekanan dalam satuan PSIA dan viskositas gas, nilai Z-nya pada tekanan tertentu, tekanan awal, P initial, temperatur, porositas, lambda, PWF, H, dan SWI. Di sini sudah diketahui berapa nilai lambdanya. Selanjutnya, juga kita dikasih tahu bahwa waktunya data sumber produksi dari data sumber produksi kita dikasih tahu waktunya, terus laju alirnya pada waktu tersebut. Selanjutnya kita dari sebelah sana kita menghitung nilai lambda. Lambda di sini adalah 0,55 sehingga kurva tipe untuk nilai lambda 0,55 bisa langsung digunakan pada kurva Carter. Selanjutnya kita memplot pada kurva Carter. Di sini memplot nilai QD dan nilai TD dari data produksi yang sudah ada dengan persamaan yang ada pada layar di depan. Selanjutnya dari data dari plotan ini kita menentukan nilai match point-nya. Di sini kita dapatkan nilai Q-nya adalah 1 mF juta scuff per day, T-nya 1000 hari, QD-nya 0,605, T-nya 1,1, dan dimensionless geometrinya adalah 1,045. Pertama, kita menghitung delta G. Delta G itu adalah gas initial dikurang gas pada saat tekanan PWF, yaitu rumusnya QT per QD kali TD dikali dimensionless geometry per lambda. Maka delta G-nya 1 dikali 1000 kali 1,045 dibagi 0,605, 1,1 dan 0,55 dan didapatkan delta G-nya adalah 2.860 juta scuff. Selanjutnya, dari persamaan Carter tadi kita bisa mengestimasi nilai Egypt. Nilai Egypt
dapat memiliki persamaan sebagai berikut. GI sama dengan PI per ZI per PI per ZI kurang PWF per ZWF dikalikan delta G yang sudah kita cari di sebelumnya. Selanjutnya kita masukkan angka-angka yang sudah didapatkan, maka nilai estimasi Egyptnya berkisar 3.176 juta SCAF. Nah, dari karakter tersebut kita juga bisa menentukan nilai FVF. BGI sama dengan 0,02287 ZIT per PI. Dan kita mendapatkan nilai BGI adalah 0,00396 feet kubik per SCAF. Nah, selanjutnya dari nilai BGI, dari nilai GI Egypt tadi, kita bisa menghitung drainage area. Maka drainage area adalah BGI kali GI per 43.560 dikalikan porosity dikalikan H dikalikan 1 min SWI, dan kita mendapatkan hasilnya 105 acre. Selanjutnya presentasinya akan dilanjutkan dengan teman saya dengan materi tipe kurva berikutnya. Terima kasih. Baiklah, saya Abdul Halim yang selanjutnya akan menjelaskan mengenai Green Garden Type Curve. Pertama kita akan bahas tentang konsep awal Green Garden Type Curve. Green Garden Type Curve merupakan metode yang membahas tentang respon tekanan pada sumur vertikal yang secara khusus dikembangkan untuk uji drawdown pada sumur penyang. Tetapi, dengan beberapa modifikasi, metode ini dapat digunakan untuk menganalisis metode build-up dan bahkan bisa digunakan pada reservoir gas. Nah, ini merupakan gambaran dari Green Garden Type Curve. Pada periode awalnya itu, aliran didominasi oleh wellbore storage, sehingga besarnya tekanan pada wellbore storage tersebut bisa dihitung dengan rumus ini. Ini tekanan pada periode awal Green Garden Type Curve. Selanjutnya itu pada akhir efek dari wellbore storage terlihat bahwa awal dimulainya periode infinite acting yang menunjukkan perilaku tekanan pada kurva menghasilkan garis lurus. Nah, pada periode ini juga bisa dihitung nilai tekanan dengan rumus yang seperti di bawah ini. PD sama dengan setengah ln TD plus 0,90907 plus 2S. Nanti persamaan ini di otak-atik akan menjadi PD sama dengan setengah ln TD per CD ditambah 0,08907 kurang ln CD E pangkat 2S. Ini merupakan tipe kurva dari Green Garden. Pada Green Garden Type Curve, parameter waktu diplot sebagai TD per CD pada sumbu X-nya. Sedangkan dimensionless wellbore storage, koefisien, dan skin factor itu digabung menjadi CD E pangkat 2S. Setiap parameter dari CD E pangkat 2S itu menggambarkan respon tekanan terhadap parameter-parameter yang diasumsikan dengan bentuk-bentuk yang berbeda. Kumpulan kurva yang memiliki nilai CD E pangkat 2S yang berbeda ini disebut sebagai type curve, yang mana garis-garis biru ini kumpulannya itu disebut type curve. Sedangkan garis-garis individunya itu disebut stems. Jika ada kurva yang memiliki CD E pangkat 2S yang berbeda, namun memiliki kesamaan nilai, maksudnya kesamaan bentuk garis, kedua kurva tersebut akan menyebabkan adanya ketidakpastian. Seperti pada gambar ini yang sebelah bawah, itu garisnya berdempet-dempet, jadi kita tidak tahu di titik ini itu nilai CD E pangkat 2S-nya itu berapa, karena nilainya berdekatan dan tidak pasti. Gitu. Kemudian asumsi yang digunakan pada Green Garden Type Curve. Dalam pengaplikasian kurva Green Garden ada beberapa asumsi yang digunakan, yaitu laju produksi konstan, vertical wellbore, infinite acting, homogeneous reservoir, single phase liquid of small and constant compressibility. Compressibility-nya itu compressibility oil. Lalu infinitesimal skinnya sangat kecil, kemudian constant wellbore storage coefficient. Cara penggunaan kurvanya itu pertama akan ada data drawdown test atau build up test. Hasil tesnya itu berupa tekanan dan waktu, itu diplot delta P terhadap T akan membentuk suatu kurva seperti ini. Kemudian kurva yang telah diukur tersebut dihimpitkan atau ditumpangkan ke bagian kurva yang sebelah kanan ini, kemudian digeser-geser sesuai dengan garis yang cocok yang mana gitu. Kemudian nilai koefisien permeabilitas dan koefisien storage dapat diperkirakan berdasarkan hasil offset vertikal dan horizontal dari match point tekanan yang sudah disesuaikan.
Nilai skin factor juga bisa ditentukan berdasarkan kurva yang paling cocok di antara bagan kurva yang ada. Itu dari nilai CDE pangkat 2S-nya itu kita bisa ngitung skin factor. Matching point itu dipilih koordinatnya berdasarkan nilai, terserah kita milih titiknya yang mana, yang penting nilai sumbu X dan sumbu Y-nya itu bisa terbaca. Penurunan rumus Green Garden Type Curve. Penurunan rumus Green Garden Type Curve itu sebenarnya sama aja, build up sama drawdown, cuman bedanya itu parameter T. Nah, pertama kita akan bahas dulu tentang dimensionless parameternya. Ada 3, ada PD, ada TD per CD, ada CDE pangkat 2S. Nah, ini rumus masing-masingnya, rumus dimensionless pressure, dimensionless ratio, sama dimensionless characterization group. Nah, persamaan-persamaan ini menunjukkan bahwa plot dari data aktual drawdown log P versus log T akan menghasilkan kurva paralel yang bentuknya itu identik dengan plot log PD versus log TD per CD. Makanya tadi kurvanya bisa ditumpang tindihkan untuk menyesuaikan garisnya. Nah, ini merupakan persamaan di drawdown test. Dari persamaan PD per delta P ini kita bisa menghitung nilai K. K sama dengan 141,2 Ki BMU per H kali PD per delta P. PD per delta P ini dari data matching point. Nah, dari sini juga TD per CD per T ini juga bisa menghitung nilai C. Dari CDE pangkat 2S kita bisa menghitung nilai skin S. Selanjutnya itu build up test. Perlu dicatat bahwa semua solusi dari Green Garden Type Curve digunakan untuk solusi drawdown test. Oleh karena itu, kurva tipe ini bisa digunakan pada build up test jika dilakukan modifikasi. Satu-satunya modifikasi yang dilakukan adalah pada periode aliran, yaitu TP. Tekanan sebelum set-in harus cukup besar. Namun, Agrawal pada tahun 1980 secara empiris menemukan bahwa dengan memplot data build-up PWS min PWF pada T sama dengan 0 terhadap waktu ekuivalen yaitu delta TE sebagai pengganti shut-in time yaitu delta T pada skala log-log. Analisis dapat dilakukan tanpa harus mengalami periode aliran drawdown yang panjang sebelum shut-in. Ini persamaan PD dan TD per CD sama, cuman bedanya TP yang di drawdown itu jadi delta TE, itu delta P-nya itu PWS min PWF. Ini delta T, waktu ekuivalen, secara sederhana dapat dihitung dengan rumus ini. Waktu ekuivalen ini mengindikasikan bahwa adanya perubahan tekanan delta P yang terjadi pada saat shut-in time delta T selama build-up test. Perubahan tekanan terjadi terhadap waktu ekuivalen pada laju alir yang konstan. Contoh kasus, ini merupakan contoh kasus suatu reservoir minyak lakukan build-up test, build-up, lalu data reservoirnya itu seperti yang di bawah ini. Nah, disuruh hitunglah nilai permeabilitas efektif minyak, skin factor, dan wellbore storage coefficient dari reservoir tersebut dengan menggunakan Green Garden Type Curve. Nah, pertama ini datanya itu kita cari dulu nilai delta P yaitu PWS min PWF. PWF-nya itu yang 250 seperti data tadi, di sini ada PWF 250. Kita hitung delta P, nanti delta P itu kita plot terhadap delta TE. Kita plot akan membentuk kurva yang titik-titik biru ini. Selanjutnya kurva ini kita proyeksikan ke tipe kurva Green Garden yang di sini kita sesuaikan dengan garis mana yang cocok. Nah, kalau ini garis yang cocok yaitu garis dengan nilai CDE pangkat 2S-nya itu 10 pangkat 10. Nah, matching point-nya itu terserah kita pilih yang mana. Kalau di sini kita ngambil titiknya di sini, MP-nya itu di sini. Nah, kita lihat nilai delta TE-nya berapa. Di sini dengan skala logaritmik ini nilainya itu 28. Dan nilai TD per CD-nya di sini itu ada 10.000. Nah, jika kita plot ke kiri, yang paling kiri itu ada nilai delta P itu 120, sedangkan nilai PD-nya itu di sini ada 1. Nah, dari nilai-nilai ini kita bisa menghitung nilai K, nilai CD, dan nilai S. Nilai K masukkan ke persamaan, kita dapat permeability-nya yaitu 9,96 milidarcy. Sedangkan nilai CD kita mendapat nilai 17,1 dan skin-nya itu 10,1. Jika dibandingkan persamaan ini dengan Fedkovich type curve, Green Garden itu lebih spesifik dalam penggunaannya karena secara khusus dikembangkan untuk reservoir minyak tentunya. Pada sumur vertikal dan metode pengujiannya itu yaitu drawdown. Sedangkan Fedkovich itu penggunaannya lebih luas dan bisa untuk lebih banyak jenis reservoir. Yaitu ada juga beberapa perbedaan yaitu di asumsi. Asumsi itu beda banget, yang mana di asumsi Green Garden itu
production rate itu konstan, sedangkan di Vetkovic flowing pressure yang konstan. Kemudian di sini single phase liquidnya itu small, sedangkan di Vetkovic single phase liquidnya itu konstan. Dan compressibility di Green Garden itu konstan, sedangkan di Vetkovic compressibility-nya itu small. Kemudian ada lagi perbedaan dalam dimensionless parameter. Di dimensionless parameter ini ada beda, yaitu sedangkan di Green Garden ada dimensionless pressure, dimensionless ratio, dan dimensionless characterization group. Sedangkan di Vetkovic ada dimensionless rate, dimensionless time, dan dimensionless reservoir size. Jadi Green Garden type curve ini digunakan untuk menganalisis data tekanan terhadap perubahan waktu pada sumur vertikal dengan laju alir yang konstan. Sedangkan Vetkovic digunakan untuk menganalisis perubahan laju alir terhadap perubahan waktu dalam kondisi tekanan konstan. Green Garden type curve juga dapat digunakan untuk menentukan nilai permeabilitas efektif, skin factor, dan wellbore storage coefficient. Green Garden penggunaannya lebih sempit, sedangkan Vetkovic penggunaannya lebih luas karena Green Garden type curve dikembangkan secara khusus untuk reservoir minyak pada sumur vertikal. Mungkin cukup sekian tentang Green Garden type curve. Jika ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Palacio-Blasingame type of curve. Saya membaginya menjadi 4 outline. Yang pertama akan membahas mengenai latar belakang teori Palacio-Blasingame. Kemudian yang kedua akan membahas mengenai rumus. Yang ketiga membahas contoh soal. Dan yang terakhir membahas mengenai perbandingan tipe kurva Vetkovic dengan tipe Palacio-Blasingame. Oke, kita masuk ke yang pertama, yaitu latar belakang teori Palacio-Blasingame. Next. Pada tahun 1993, Palacio dan Blasingame mencetuskan sebuah teknik inovatif untuk mengonversi data produksi sumur gas dengan laju variabel dan bottom hole flowing pressure menjadi ekuivalen constant rate liquid data atau data cairan laju konstan ekuivalen yang memungkinkan solusi cairan digunakan untuk memodelkan gas flow atau aliran gas. Pendekatan ini dicetuskan karena solusi kurva tipe laju konstan untuk masalah aliran cairan dibuat dapat dengan baik dari pendekatan analisis uji sumur tradisional. Kemudian, Palacio dan Blasingame akhirnya menghadirkan solusi baru untuk masalah gas yang didasarkan pada fungsi waktu, keseimbangan material, dan algoritma yang memungkinkan adanya 3 hal berikut ini. Yang pertama, penggunaan kurva penurunan yang secara khusus dikembangkan untuk cairan atau liquid. Yang kedua, pemodelan kondisi produksi penurunan tekanan variabel aktual. Yang ketiga, perhitungan komputasi eksplisit gas in place. Next. Nah, berikut ialah kurva dari Palacio-Blasingame yang akan saya terangkan pada contoh soal terakhir. Selanjutnya kita masuk ke bagian 2, yaitu rumus. Di sini saya akan menjelaskan mengenai asal-usul rumus teori Palacio-Blasingame. Pertama, pada kondisi aliran under pseudo-steady state, persamaan di bawah ini menjelaskan mengenai aliran radial slightly compressible liquids, yakni dengan rumus awam yang kita sudah kenal, PWF sama dengan PI minus konstanta Q kali BT per AH porosity kali CT minus 162,6 kali QB mu per KH log 4A per 1,781 kali CA kali RW kuadrat. Dengan keterangan di mana K ialah permeabilitas, A merupakan drainage area, Q merupakan flow rate, CA merupakan shape factor, T merupakan waktu, dan CT total compressibility coefficient. Kemudian waktu atau T diekspresikan dalam satuan hari dan dikonversi dari log ke logaritma alami atau ln yang dituliskan pada persamaan 1. Atau kita dapat sederhanakan menjadi bentuk seperti persamaan 2. Delta P per Q sama dengan B PSS plus M kali T. Pada ekspresi di atas menunjukkan bahwa dalam kondisi aliran pseudo-steady state, plot delta P per Q versus T pada skala kartesian akan menghasilkan garis lurus dengan intercept atau B PSS dan slope atau M. Kemudian, untuk sistem gas yang mengalir pada kondisi under pseudo-steady state, persamaannya dapat dijelaskan pada persamaan 5. Dan dalam bentuk linear, persamaan tersebut menjadi persamaan 6.
delta MP per Q sama dengan BPSS tambah M kali T. Sama halnya dengan liquid system, persamaan 7 di bawah ini menunjukkan bahwa sebidang delta MP per Q versus T akan membentuk garis lurus dengan fitur berikut, yakni terdapat BPSS dari intercept dan M dari slope. Kemudian, keterkaitan yang memungkinkan konversi data produksi gas menjadi data liquid yang telah disebutkan pada awal, setara didasarkan pada penggunaan waktu baru yang disebut pseudo equivalent time atau normalized material balance pseudo time yang didefinisikan pada persamaan 9. Nah, untuk melakukan analisa decline curve, di bawah variabel raise dan tekanan, terdapat beberapa ekspresi teoritis untuk kurva penurunan analisis yang menggabungkan elemen-elemen berikut. Yang pertama, penghubungan keseimbangan material. Yang kedua, persamaan pseudo steady state. Yang ketiga, fungsi waktu keseimbangan material yang dinormalisasi untuk memberikan hubungan pada persamaan 10 berikut ini. Kemudian, MP pada persamaan 10 didefinisikan sebagai tekanan semu yang dinormalisasi sebagaimana dapat dijabarkan pada persamaan 11 dan persamaan 12. Serta untuk memperoleh nilai M dan BPSS dapat diperoleh dengan persamaan 13 dan 14. Kita harus perhatikan bahwa pada persamaan MPI sebelumnya, pada dasarnya dinyatakan dalam bentuk dimensionless, sama seperti persamaan Fedkovich pada persamaan 15, 16, dan 17. Kemudian, terdapat masalah komputasi saat menerapkan persamaan sebelumnya, karena membutuhkan nilai tekanan rata-rata yang merupakan fungsi dari G pada persamaan 18 ini. Oleh karena itu, solusi persamaan 9 yang tadi tidak langsung dan membutuhkan penggunaan metode iteratif numerik. Nah, prosedur solusi yang direkomendasikan didasarkan pada pengaturan ulang persamaan 9 dalam bentuk hubungan linear yang sudah dikenal berikut ini. Untuk mencarinya, kita dapat menentukan G dan P rata-rata pada langkah-langkah berikut ini. Langkah pertama, yaitu kita gunakan properti gas yang tersedia, kita masukkan ke tabel berupa variabel Z, mu P per Z, P per Z mu versus P pada sistem gas ke dalam tabel 1. Kemudian langkah kedua, kita dapat plot P per Z mu versus P pada skala kartesian dan secara numerik dapat tentukan area di bawah kurva untuk beberapa nilai P. Kalikan setiap luas untuk menghasilkan tekanan semu yang dinormalisasi, seperti persamaan 19. Kemudian perhitungan yang kita dapat dari langkah ini, kita bisa masukkan ke dalam tabel 2. Langkah selanjutnya, kita dapat ngeplot MP dan P per Z versus P pada skala kartesian. Langkah selanjutnya, kita asumsikan nilai untuk IGIP atau G. Kemudian langkah kelima, untuk setiap titik data produksi GP dan T, kita hitung P per Z dari persamaan keseimbangan gas melalui persamaan 20. Kemudian langkah keenam, dari plot yang dihasilkan pada langkah 3, kita masukkan grafik P versus P per Z dengan setiap nilai rasio PZ dan tentukan nilai tekanan reservoir rata-rata yang sesuai P. Kemudian kita dapat menentukan nilai MP untuk setiap P. Pada langkah ke-7, untuk setiap titik data produksi, hitung TA dengan persamaan 21. Perhitungan TA dapat mudah dilakukan jika kita memasukkannya ke dalam tabel berikut. Kemudian langkah 8, berdasarkan hubungan linear yang disediakan oleh perhitungan plot versus TA pada derajat kartesius, kita dapat menentukan slope-nya. Dan pada langkah ke-9, kita hitung ulang IGIP dengan menggunakan nilai M dari langkah 8 dan menerapkan persamaan 12 untuk memberikan hasil G. Juga G ini bisa dihitung pada persamaan 22 ini. Dan langkah terakhir, nilai baru G dari langkah 9 kita bisa gunakan untuk iterasi berikutnya, yakni mulai lagi dari langkah 5 hingga langkah terakhir hingga mendapatkan toleransi konvergensi untuk G yang ingin dicapai. Kemudian, di sini Palacio dan Dasingame itu mengembangkan kurva tipe Fedkovich-Carter yang sudah dimodifikasi. Kurva Palacio telah saya tampilkan sebelumnya, dan
berikut ini kita untuk menunjukkan kinerja solusi aliran gas, laju konstan dan tekanan konstan pada kurva arch tradisional. Kemudian, jika kita ingin mendapatkan kecocokan yang lebih akurat dengan decline curve analysis, daripada hanya menggunakan data laju aliran, Palacio memperkenalkan dua fungsi plotting yang saling melengkapi, yakni ada integral function pada persamaan 23 dan derivative of the integral function pada persamaan 24. Nah, pada kedua fungsi ini, kita itu bisa dengan mudah dapat menggunakan kedua fungsi ini dapat dengan mudah kita dapatkan melalui integrasi numerik dan metode diferensiasi sederhana. Selanjutnya untuk menganalisis data produksi gas. Nah, di sini metode yang dapat kita lakukan, pertama kita dapat menghitung gas di awal seperti langkah-langkah yang telah disebutkan sebelumnya. Kemudian kita buat tabel berikut dan selanjutnya kita hitung dua fungsi plot dengan persamaan fungsi TA tadi dimasukkan ke dalam persamaan 25 dan persamaan 26. Kemudian plot kedua fungsi QDDI dan QDDID versus TA pada kertas kalkir sehingga dapat diletakkan di atas kurva jenis. Nah, di sini nih merupakan kurva untuk proses matching atau pencocokan. Dan pada langkah kelima atau langkah terakhir, menetapkan titik kecocokan dan dimensi yang sesuai nilai RED untuk mengonfirmasi nilai akhir G, dan pada persamaan 27 hingga 32 kita dapat menghitung properti dari reservoirnya. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai contoh soal. Di sini, during an interference test, water was injected at 170 barrel per day for 2 days or 48 hours in an injection well. The pressure response is in an observation well 119 feet away from the injector is as follows. Dengan data berikut, ada T, P, dan delta PWS, dan data-data lainnya yang tersedia. Kemudian, solusi untuk mendapatkan nilai K dan porosity, kita dapat melihat gambar berikut. Di gambar ini terdapat plot well test selama injeksi 2 hari atau 48 jam dengan syarat delta P versus T kita modelkan di kertas kalkir dengan dimensi yang sama. Kemudian di kertas kalkir tersebut dengan proses matching kita akan mendapatkan hasil tipe kurva yang sesuai dengan data sebenarnya. Kemudian pada step kedua kita dapat memilih titik di grafik ini sebagai match point dan dapat kita ambil data delta PMP dan TMP dari actual data plot dan corresponding value dari PDMP dan TDRD MP dari tipe kurva untuk mendapatkan pertama yaitu type curve match values dan actual data match values yang kedua. Kemudian step terakhir, kita bisa menentukan permeability dan porosity dari persamaan yang telah saya sebutkan tadi dan didapatkan K beserta porosity-nya. Oke, terakhir ialah perbandingan dengan tipe kurva Petkovic. Nah, di sini kesimpulannya dari pemaparan mengenai tipe kurva Palacio-Blasingame dapat disimpulkan bahwa Palacio-Blasingame menggunakan teori tipe kurva dari Petkovic yang bertujuan untuk mengubah data gas menjadi data liquid. Yang kemudian mereka juga memperkenalkan fungsi baru yaitu TA, integral fungsi, dan integral derivatif. Sementara itu karena persamaan ini normalized, maka kurvanya berbentuk harmonik. Serta jika kita lihat pada kurva berikut, terjadi shifting dari Petkovic ke Palacio-Blasingame. Hal ini disebabkan karena adanya tambahan koefisien material balance dan komponen dari linearisasi. Karena ada komponen tersebut, maka plot dari grafik ini ikut bergeser. Oke, sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang Matra and Anderson type curve analysis, yaitu tentang dynamic material balance. Di sini konsep dari dynamic material balance ini sendiri yaitu perluasan dari flowing material balance dan berlaku untuk laju aliran konstan atau laju aliran variabel dan dapat digunakan untuk gas dan oil. Serta dynamic material balance ini sendiri memiliki prosedur yang mengubah tekanan yang mengalir pada setiap titik waktu menjadi tekanan reservoir rata-rata yang ada di reservoir tersebut.
Setelah selesai, perhitungan classical material balance dapat diterapkan dan plot konvensional material balance dapat dibuat. Prosedurnya bersifat grafis dan sangat mudah. Yang pertama yaitu untuk mengetahui laju aliran dan tekanan sand phase, dan yang kedua menggunakan tekanan reservoir rata-rata dan produksi kumulatif untuk menghitung oil atau gas in place. Berikut merupakan ringkasan konsep yang disederhanakan saat diterapkan pada variable rate production, yaitu sebagai berikut ini. Dimulai dari persamaan pseudo steady state flow, lalu terdapat cumulative production dan persamaan material balance, lalu mengombinasikan persamaan ketiga tersebut dan menyusun ulang. Persamaan di samping menggambarkan bagaimana dynamic material balance dapat diterapkan pada sumber dengan laju produksi dan tekanan aliran yang bervariasi. Persamaan di samping ini digunakan untuk sistem single phase flow. Untuk reservoir gas terdapat dua modifikasi yang diperlukan, yaitu tekanan harus diubah menjadi pseudo pressure atau PPI untuk memperhitungkan ketergantungan viskositas dan faktor Z pada tekanan. Material balance time harus diubah menjadi pseudo time atau TCA untuk memperhitungkan ketergantungan yang kuat dari kompresibilitas gas atau CG pada tekanan. Lalu terdapat dimensionless parameter, yaitu ada dimensionless pressure, dimensionless time, dan dimensionless exterior radius. Berikutnya saya sediakan appendix untuk mempermudah mengetahui variabel-variabel yang akan digunakan pada persamaan berikutnya. Dan asumsi yang digunakan yaitu berlaku untuk produksi tingkat variabel, produksi laju konstan dan laju variabel, aliran didominasi oleh batas-batas atau boundary dominated, yaitu kondisi stabil atau pada saat aliran PSS, pseudo steady state. Tekanan di setiap reservoir menurun dengan kecepatan yang sama. Kondisinya terdapat dua, yaitu pada reservoir undersaturated oil dan reservoir dry gas. Pendekatan yang digunakan dalam metode ini yaitu terdapat 4. Yang pertama yaitu flowing material balance constant rate oil, kedua flowing material balance constant rate gas, ketiga dynamic material balance variable rate oil, dan yang keempat yaitu dynamic material balance variable rate gas. Yang pertama yaitu flowing material balance constant rate oil melalui persamaan PSS dengan persamaan deplasi reservoir under saturated oil, dan diperoleh persamaan-persamaan sebagai berikut ini dengan catatan BPSS konstan. Dan hasil akhirnya yaitu BPSS ini dapat ditentukan dengan persamaan 13 dan plot Cartesian PI min PWF per Q versus NP per Q akan menghasilkan garis lurus dengan intercept BPSS. Selanjutnya yaitu flowing material balance constant rate gas. Penggunaan metode ini telah dijelaskan sebelumnya dari paper atau sumber M-Channel 1995 dan Matar dan M-Channel 1998. Dan yang berikutnya yaitu dynamic material balance variable rate oil. Agarwal, Farim, dan Palacio telah membuktikan bahwa menggantikan waktu aliran dengan waktu material balance membuat prosedur sebelumnya BPSS masih dapat diterapkan untuk variabel laju produksi. Jadi di sini terdapat persamaan dengan setiap kondisi aliran itu laju konstan atau laju variabel. Dan berikutnya yaitu dynamic material balance variable rate gas. Dua langkah penting yang harus dipertimbangkan dahulu yaitu mengubah tekanan menjadi pseudo pressure untuk mempertimbangkan viskositas. Dan yang kedua yaitu ketergantungan Z faktor pada tekanan selain menggantikan waktu aliran dengan keseimbangan material waktu semu untuk gas TCA untuk mempertimbangkan perubahan sifat gas dengan tekanan. Ya, pertama ini terdapat persamaan satu yaitu dimensionless pressure, lalu kita menggantikan dimensionless quantities dalam istilah variable gas pada diperoleh persamaan 16. Selanjutnya yaitu PP didefinisikan sebagai persamaan dan gas material balance dapat dinyatakan sebagai persamaan 18. Yang berikutnya itu membedakan sebagian sehubungan dengan real time T didapat persamaan 19 di mana QT pada persamaan 12 pada persamaan 20 dan kemudian yaitu diferensiasi sebagian persamaan 17 sebelumnya sehubungan dengan P rata-rata diperoleh persamaan 21 sebagai berikut ini. Juga bisa seperti ini yang ditampilkan pada persamaan 22 di mana kompresibilitas gas atau CG didefinisikan sebagai persamaan 23. Selanjutnya sekarang gunakan aturan rantai pada persamaan 24. Substitusi hasil dari persamaan 19, 21 dan 22 ke persamaan 24. Lalu diperoleh persamaan 25 pada gambar ini, dan pada titik ini sudah tepat untuk memperkenalkan definisi pseudo time untuk gas dan diperoleh pada persamaan 26 dengan rumus sebagai berikut. Lalu dengan menggunakan aturan rantai diperoleh persamaan 28 dan persamaan 29 dengan mengasumsikan Q constant rate dan mengintegrasikan dengan batas yang sesuai pada persamaan 30 tersebut juga mengakui
G sebagai yang tertera pada persamaan 31 ini, lalu mengalihkan kedua sisi persamaan 30 dengan KH per 1,417 QT dengan memanipulasi hasil dan diperoleh persamaan 32 dan menggabungkan hasil dari persamaan 16 dan 32 ke dalam persamaan dynamic material balance dan didapat persamaan 33 di mana BPSS terdapat pada persamaan 34. Definisi BPS ini sendiri berlaku untuk sumur vertikal di tengah reservoir melingkar. Definisi serupa dalam hal faktor bentuk dapat dikembangkan untuk reservoir persegi panjang. Nilai BPSS untuk sistem gas diperoleh dari penggabungan persamaan 16 dengan definisi pseudo time dan diperoleh persamaan berikut yaitu pada persamaan 35 dengan delta MP sebagai rumus berikut. Persamaan ini menunjukkan bahwa plot Cartesius PPI min PWF per Q versus TCA akan menghasilkan garis lurus dengan intercept BPSS itu sendiri. Lalu berikut merupakan batasan dalam penggunaan dynamic material balance. Perumusan waktu material balance dan pseudo time secara tegas ketat di saat aliran boundary dominated data yang diperoleh selama aliran transient ini tidak dapat digunakan dalam analisis. Namun untuk sebagian besar data produksi hal ini tidak menjadi masalah. Metode ini menunjukkan bahwa dalam situasi tertentu seperti permeabilitas yang tergantung pada tekanan atau skin yang terus berubah, kedua faktor tersebut telah diabaikan dalam pengembangan persamaan dan metode ini akan cenderung kurang memprediksi hidrokarbon in place. Saat membandingkan dynamic material balance dengan traditional build-up test untuk memperoleh tekanan reservoir rata-rata, perlu diperhatikan bahwa kedua metode tersebut memiliki kekuatan dan keterbatasannya. Merupakan langkah-langkah untuk menghasilkan plot dynamic material balance pada sumur gas dengan laju alir yang bervariasi. Yang pertama yaitu mengubah initial pressure to pseudo pressure PPI, dan yang kedua yaitu mengubah semua flowing pressure to pseudo pressure atau PPWF. Dan yang ketiga yaitu asumsikan nilai awal G original gas in place untuk menghitung nilai tekanan reservoir rata-rata yang sesuai dengan produksi kumulatif. Hitung fungsi pseudo time TCA berdasarkan properti gas yang diperkirakan pada nilai tekanan rata-rata dengan rumus sebagai berikut ini. Dan yang kelima yaitu plot delta MP atau delta MP per QG vs pseudo material balance time TCA dan interceptnya sebagai berikut ini. Dapat dilihat pada gambar berikut ini dan ini merupakan hasil BPSS dengan interceptnya. Hitung nilai average reservoir pseudo pressure dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Lalu langkah selanjutnya yaitu konversikan nilai average reservoir pseudo pressure menjadi average reservoir pressure. Dan langkah ke-8 yaitu menghitung PR per set dan plot terhadap gas kumulatif yang diberikan atau GP seperti grafik konvensional material balance untuk reservoir gas. Interceptnya sebagai original gas in place atau OGIP. Dan dapat dilihat pada gambar berikut ini ketika interceptnya ini sama dengan original gas in place. Dan selanjutnya yaitu menggunakan nilai baru G ini dan mengulangi langkah 3 hingga 7 sampai G menyatu. Dan kesimpulan yang dapat diperoleh yaitu tanpa menutup sumur didapatkan tekanan reservoir rata-rata. Tekanan reservoir rata-rata yang diperoleh dari metode dynamic material balance dapat digunakan dimanapun secara tradisional. Tekanan aliran dapat diubah menjadi tekanan reservoir rata-rata pada saat pengukuran dengan menggunakan direct prosedur yang sederhana. Untuk sumur gas konvensional, plot PR per set dapat dengan mudah dibuat tanpa menutup sumur dan OGIP dapat ditentukan seperti biasa. Dan dynamic material balance ini sendiri tidak bisa dilihat sebagai pengganti tes pengembangan, akan tetapi sebagai pelengkap yang sangat murah untuk tes tersebut. Dynamic material balance ini sendiri berlaku untuk produksi tingkat variabel yang merupakan perluasan dari flowing material balance method yang dibatasi pada situasi kecepatan konstan. Lalu berikut ini merupakan perbandingan antara Matter and Anderson type curve dengan Fedkovic type curve. Fedkovic ini sendiri menggunakan ARPS relationship yang terdiri dari harmonik, eksponensial, dan hiperbolik. Sedangkan Matter and Anderson menggunakan dynamic material balance perkembangan dari flowing material balance. Fedkovic menggunakan aliran transient dan PSS, sedangkan Matter and Anderson menggunakan aliran PSS saja. Fedkovic dapat digunakan di kondisi sumur non-volumetric dan Matter and Anderson tidak dapat digunakan di kondisi sumur non-volumetric, atau dengan kata lain diterapkan di kondisi sumur volumetric. Yang terakhir yaitu Fedkovic memerlukan data initial decline curve atau DI, sedangkan Matter and Anderson memerlukan data pseudo time atau TA dan inverse productivity index BPSS untuk menghitung nilai fluids in place. Sekian dan terima kasih. Saya Muhammad Zahlan, saya akan menjelaskan tentang anisotropic type curves. Perubahan properti gas secara signifikan berdampak pada performa reservoir selama penurunan tekanan atau depletion, terutama variasi viskositas kompresibilitas gas yang sebelumnya diabaikan oleh Fedkovic dalam pengembangan kurvanya. Anas et al. Mengusulkan 3 bentuk fungsional untuk menjelaskan viskositas kompresibilitas dalam fungsi tekanan, di mana fungsi tekanan ini bersifat dimensionless yang dihasilkan dari persamaan gas material balance seperti formula di bawah ini.
Dalam bentuk dimensionless, persamaan material balance-nya adalah PD sama dengan 1 dikurang GPD. Nah, di mana PD adalah P dibagi Z per PI dibagi ZI. Sedangkan GPD adalah GP per G, di mana ketika formula ini disubstitusikan ke formula di atas, maka kita akan mendapatkan formula yang pertama tadi, yang ini. Anas et al. Mengindikasikan bahwa kompresibilitas viskositas dapat diterapkan sebagai fungsi dimensionless pressure dengan membagi viskositas kompresibilitas inisial terhadap rata-ratanya. Anas et al. Type curves terbagi menjadi 3 bentuk, yaitu yang pertama first order polynomial model, yang kedua exponential model, dan yang terakhir adalah general polynomial model. Nah, untuk first order polynomial, nah itu berlaku bagi tekanan reservoir di bawah 5000 PSI, di mana pressure dimensionless-nya dihitung dengan formula μI dikalikan CTI per μ dikali CT sama dengan pressure dimensionless. Nah, berikut adalah kurva untuk first order polynomial di mana menggunakan asumsi linear relation dan juga di sini tekanannya di bawah 5000 PSIA. Oke, lanjut exponential model, di mana exponential model ini digunakan untuk tekanan reservoir lebih dari 8000 PSIA. Di mana pressure dimensionless-nya dihitung dengan formula μI dikali CTI per μ dikali CT sama dengan beta 0 eksponensial beta inisial dikalikan pressure dimensionless. Nah, ini adalah kurva dari exponential model. Nah, di mana dia menggunakan asumsi eksponensial, terus juga seharusnya ini tekanannya lebih dari 8000 PSIA ya. Oke, terus general polynomial model. Nah, model general polynomial ini digunakan untuk reservoir di segala tekanan, di mana pressure dimensionless-nya dihitung dengan formula μI dikalikan CTI per μ dikali CT sama dengan A0 ditambah A1 PD ditambah A2 PD kuadrat tambah A3 PGD pangkat 3 tambah 4 PD pangkat 4. Nah, koefisien B0, B ini inisial ya, salah ketik BI, A0 sama A1 dan lain-lain itu dapat diketahui dari plotting dimensionless ratio versus pressure dimensionless pada skala Cartesius seperti pada gambar di bawah ini. Nah, pada gambar ini. Oke, nah, yang gambar ini itu adalah grafik atau kurva dari general polynomial. Nah, di sini dia menggunakan asumsi general polynomial dengan pressure bisa dipakai di segala tekanan. Nah, apa bedanya kurva general dengan eksponensial dengan first order? Itu bedanya di semi analytical solution. Kalau kita lihat ini garis titik-titik ini posisinya berbeda antara kurva general polinomial, eksponensial dan first order. Anas et al. Juga mengembangkan bentuk dasar gas flow equation seperti pada formula di bawah ini. Nah, dengan dimensionless bottom hole pressure didefinisikan sebagai PWD sama dengan PWF dibagi ZPF per PI dibagi ZI, di mana QG ini yang di atas ini itu adalah gas flow rate dalam satuan FCF per day, PWF adalah flowing pressure dengan satuan PSIA, ZPF adalah gas diffusion factor, sedangkan JG adalah productivity index. Berikut ini adalah langkah-langkah penggunaan Anas et al. Type curves. Yang pertama, dengan data properti gas yang telah tersedia, kita melakukan plot viskositas kompresibilitas inisial terhadap rata-ratanya versus pressure dimensionless. Nah, di mana PD-nya ini kita bisa temukan juga, kita bisa dapat dengan formula P dibagi Z per PI dibagi ZI. Nah, di mana PD di sini nanti kita akan melakukan plot di kurva yang ini kita akan melakukan plot sehingga kita bisa mengetahui nilai dari dimensionless viskositas dan kompresibilitasnya. Nah, terus yang step kedua, dari plot yang dihasilkan, kita pilih bentuk fungsional yang sesuai untuk mendeskripsikan kurva yang dihasilkan. Nah, maksudnya, ini kan ada 3 jenis kurva, ada yang first order, ada eksponensial, sama general. Nah, kita pilih berdasarkan tekanan reservoir kita. Kalau tekanannya di bawah 5000 PSIA, itu kita menggunakan first order. Kalau misalkan di atas 8000 menggunakan eksponensial, di antara 5000 sampai 8000 atau lebih dari 8000 ataupun 5000 karena general polynomial ini bisa digunakan di segala tekanan. Oke, lanjut di step ketiga itu kita plot historical flow rate versus time pada skala log-log berdasarkan kurva yang dipilih, dan kita langsung lanjut ke step keempat, gunakan teknik type curve matching untuk menentukan QG, QD, time dimensionless, dan RED. Nah, untuk mendapatkan nilai ini, yang QG dan kawan-kawan ini, kita melakukan curve matching pada
kurva tadi, pada kurva yang first order ataukah eksponensial ataukah general, tergantung dari tekanan reservoir kita. Nah, lanjut di step kelima, menghitung nilai PWD menggunakan formula bottom hole flowing pressure. Nah, ini formulanya bisa dilihat. Lanjut ke 6, berdasarkan fungsi yang dipilih pada step yang kedua, itu kita menghitung nilai konstanta alfa, di mana konstanta alfa ini berbeda untuk setiap jenis model ANAS itu yang dipakai. Contohnya nih, untuk first order polinomial alfanya sama dengan setengah dikali 1 kurang PWD kuadrat. Kalau untuk eksponensial itu beda lagi. Untuk general polinomial itu beda lagi. Nah, ini nih koefisien A-nya. Nah, untuk step ke-7 itu kita menghitung nilai productivity index dengan konstanta nilai alfa dari step ke-6. Kita tinggal masukin aja ke rumus. Kita lanjut ke step 8, kita menghitung nilai OGIP. Nah, itu sama juga, tinggal kita masukin ke rumus. Step 9 untuk menghitung drainage area reservoir. Step ke-10 kita menghitung nilai permeabilitasnya. Terus yang terakhir kita menghitung skin factor. Oke, kalau begitu kita langsung saja ke contoh soal. Nah, ini adalah contoh soal yang mana telah disebutkan di kurva Carter. Cuma di sini kita akan menyelesaikannya menggunakan kurva ANAS et al. Nah, ini adalah data-data yang diketahui. Oke, langsung saja step pertama. Itu kita menentukan kita mau pakai kurva apa, apakah first order, apakah eksponensial, ataukah general polinomial. Nah, di sini karena tekanannya di bawah 5000 PSIA, kita gunakan first order polinomial. Nah, dari kurva itu, dari matching kurva ini, kita akan mendapatkan nilai QD-nya sama dengan 1, QG-nya 1,98 kali 10, maka 6, T dimensionless-nya 1, T-nya 655, dan RED-nya 28. Nah, selanjutnya kita menghitung nilai productivity index-nya. Nah, nilai productivity index ini kita langsung tinggal masukkan ke rumus aja. Nah, sini nilai alfanya itu 0,4855, itu sudah diketahui di soal ya. Ini nilai alfanya. Nah, terus kita akan mendapatkan nilai productivity index-nya itu 743,758 SCF per day. Yang ketiga adalah kita menghitung nilai OGIP. Sama, tinggal dimasukin aja ke formulanya. Tinggal dikalikan, terus kita dapat hasilnya, ini 2,834. Terus kita menghitung nilai drainage areanya. Nih, tinggal dimasukin ke rumus, kita dapat hasil. Tapi ingat, di sini kita harus konversi satuan dulu. Satuan feet kuadrat itu kita konversi ke satuan acres. Nah, di step kelima, kita menghitung nilai permeabilitasnya. Sama seperti sebelumnya, tinggal dimasukin ke rumus, akan mendapatkan nilai 0,0679 milidarsi. Dan yang terakhir, kita menghitung skin factor. Nah, dalam menghitung skin factor ini, kita harus tahu dulu radius ininya, radius eksternalnya. Kita dapat ini 1147,9 feet, kita cari RWA-nya, dapat 40,997 feet. Nah, dari situ kita mencari skin faktornya, min dan dalam kurung RWA per RW. Nah, setelah dikalkulasikan, kita dapat faktor skinnya minus 4752 yang menandakan di sini deformasinya terjadi stimulasi. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.